Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan dan seluruh pengurus baik yayasan maupun takmir Masjid Namira, para jamaah, bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita rahmat berupa kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan mensyukuri kedua nikmat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita sampai pada ayat 11 surat Ali Imran. Sebenarnya ini bukan surat An-Nisa ya. Surat Ali Imran ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Surat Ali Imran ayat 11. Kadabi ali fir'auna, seperti keadaan kaumnya Fir'aun, keluarganya Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Kadzabu bi ayatina, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayatku, kata Allah. Fa akhadhahumullahu bidunubihim, maka Allah menyiksa mereka akibat dari dosa-dosa mereka. Artinya dosa-dosanya tidak diampuni. Wallahu syadidul iqab, dan Allah maha keras atau sangat keras siksanya. Para jamaah sekalian, dari sekian banyak nama-nama orang kafir yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, maka nama Fir'aun itu yang Allah sebutkan paling banyak. Saya baca di kitab Mu'jamul Mufahras li Alfadhil Quran, berapa kali nama Fir'aun itu disebutkan dalam Al-Quran. Di sana dikatakan 74 kali.
Paling banyak dari sekian banyak tokoh-tokoh kafir disebutkan dalam Al-Quran. Ada nama Qarun, ada nama Haman, ada juga nama Azar, ada nama Samiri. Itu nama-nama tokoh-tokoh yang tidak beriman kepada Allah, tapi disebutkan sedikit-sedikit. Bahkan Samiri itu cuma 2. Fir'aun ini paling banyak, 74 kali. Sementara kalau nabi-nabi itu juga disebut berulang-ulang. Ada yang 2 kali, nabi kita itu 4 kali, dan yang paling banyak Nabi Musa, lawannya Fir'aun, itu juga disebutkan banyak. Kalau di dalam kitab tadi disebutkan nama Musa itu dalam Al-Quran 136 kali. Bahkan kisah dalam Al-Quran itu ada kisah nabi-nabi, ada kisah kaum-kaum. Justru yang paling banyak disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran itu adalah kisah Bani Israel. Apakah Bani Israel bersama Musa, Bani Israel bersama Isa, Bani Israel bersama Fir'aun, Bani Israel bersama mereka sendiri, itu disebutkan dalam Al-Quran 22 kali. Kisah diulang paling banyak di dalam Al-Quran. Apa hikmah yang bisa diambil dari jumlah dan seringnya nama-nama ini disebut? Di antara pelajarannya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kisahnya Bani Israel itu berulang-ulang di dalam Al-Quran, ini kata ulama tadi mengisyaratkan bahwa dunia ini juga tidak akan bisa lepas dari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Jadi tragedi dan kejahatan dan juga pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa itu bukan hanya dulu, setelah Nabi Musa sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, dunia ini tidak akan sepi dari cerita tentang Israel. Tidak akan sepi. Bahkan salah satu di antara tanda hari kiamat besok adalah perang. Perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Bani Israel. Dan Nabi menjelaskan itu akan terjadi ketika kiamat akan tiba. Orang muslim akan berperang dengan orang Yahudi. Orang muslim memerangi dan membunuh orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini bersembunyi di balik batu, di balik kayu, artinya pohon. Tapi setiap batu dan kayu yang dipakai sembunyi oleh orang Yahudi, mereka ngomong, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi, fata'ala faktulhu. Wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, di belakang saya ada orang Yahudi bersembunyi, sini bunuh dia. Illa syajarul gharqad, kecuali ada satu pohon yang tidak mau ngomong kalau di belakangnya ada orang Yahudi sembunyi, yaitu pohon namanya pohon gharqad. Ghin ra qaf dal gharqad. Makanya tanah-tanah Palestina yang dikuasai, dijajah oleh orang-orang Zionis Israel, sekarang sebagiannya ditanami pohon gharqad. Dipakai sembunyi mereka nanti. Nah, itu uniknya orang Israel kan begitu. Nah, dia percaya hadis itu benar. Dia percaya bahwa di akhir zaman akan
dikalahkan oleh orang muslim. Makanya bikin perlindungan. Sajane kok pinter ngono juga ngono sajane. Karena ndak pinter ya begitu. Mari kita berkenalan sama Fir'aun. Siapakah Fir'aun itu ya? Ya kita tidak kenal siapa, tidak perlu mengenal alamatnya dan tidak perlu itu. Sudah tidak ada orangnya. Tapi ketika disebutkan namanya di dalam Al-Quran kan kita harus mengkaji. Kenapa? Kita ingin tahu sifatnya dulu. Jangan sampai kita benci Fir'aun, tapi sifatnya ada di dalam diri kita. Jadi Fir'aun itu ada di dalam kita. Jadi kita sama dengan Kak aku sih ngomong ya. Dalam surat Yunus ayat 83 Allah mengatakan wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Wa inna fir'aun, dan sesungguhnya Fir'aun itu di antara sifatnya adalah alin fil ardi, merasa paling mulia di bumi, merasa paling kuat karena raja, merasa paling kaya, merasa paling segalanya. Kenapa Fir'aun ini merasa paling kuat? Karena ditopang oleh dua kekuatan. Ditopang oleh kekuatan militer, panglimanya Haman, ditopang oleh orang kaya namanya Qarun. Jadi penguasa politik itu kalau sudah didukung militer dan didukung oleh konglomerat, hati-hati seperti Fir'aun. Guyune kok curiga ngono aku. Dan di mana-mana kalau ada penguasa yang diktator di muka bumi ini pasti kerjasama dari tiga itu. Penguasa politik, penguasa militer, dan pemegang finansial. Kalau itu sudah berkolaborasi dan jauh dari agama Allah, jadilah Fir'aun. Kita mikirnya ke ayat ya, jangan mikir kemana-mana ya. Itu ya. Wa innahu laminal musrifin, dan sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang yang musrif, orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu ya tidak tunduk pada agama, tidak taat pada aturan, tidak patuh kepada nabinya Allah, itu dilampaui semua. Allah merintah, dia tidak mengerjakan. Allah melarang, dia melanggar. Terus begitu. Itu musrif. Musrifin. Jangan dipakai nama ya. Musrifin. Orang yang melampaui batas, dan itu satu di antara sifat buruknya Fir'aun. Nah, karena itu, untuk apa kita mengenal Fir'aun? Jangan sampai sifat ini ternyata ada di dalam diri kita. Jangan sampai. Buat apa kita mencela Fir'aun, kita mencela Qarun, kita mencela Haman, tapi sifat mereka ada di dalam diri kita. Tidak boleh. Nah, ini dalam surat Yunus ayat 83. Qala Fir'aun, ini Allah yang berfirman, Allah bercerita tentang kata-kata Fir'aun. Ma urikum illa ma ara.
pendapat yang paling benar bukan pendapat kalian, tapi ma'aro, pendapatku yang paling benar. Nah, Fir'aun itu merasa bahwa pendapatnya pasti benar, bahwa kebijakannya pasti benar. Maka keputusan-keputusan yang dibuat oleh Fir'aun harus dilaksanakan dan tidak ada yang berani menolak. Karena menurut Fir'aun, pendapat dari sekian banyak pendapat yang paling benar adalah pendapatku. Ada di antara kita yang punya karakter seperti itu? Ketoke rapet, tapi usule kudu dilakoni. Fir'aun itu. Rapat RT, rapat RW, rapat takmir masjid. Hati-hati. Imam Syafi'i, kita tahu semua Imam Syafi'i, kebaikannya, kealimannya, mengatakan pendapat saya benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Enak jadi berdiskusi itu. Beda dengan pendapat saya paling benar, pendapat orang semuanya salah. Itu diktator dan itu Fir'aun. Kayaknya ada masalah sebelah sini ya. Tidak boleh. Jangan kita membenci Fir'aun, tapi sifatnya Fir'aun ada pada diri kita. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Yang aku sampaikan kepada kalian tidak ada lain kecuali jalan kebenaran. Artinya, sekali lagi Fir'aun merasa bahwa apa yang diputuskan itulah yang terbaik. Kita tidak boleh begitu. Ya. Dalam surat Ali Imran 159 juga disebutkan di antara sifat Nabi itu apa? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kata-kata Nabi, ucapannya Nabi itu lembut, santun, adem. Walau kunta faddan, seandainya kamu Muhammad itu kata-katamu kasar, ghalidhal qalbi, kaku atimu, omongane kasar, atine kaku, lam faddu min haulik, orang-orang mukmin akan menjauh dari sekitarmu. Kalau ada orang yang omongane kasar, atine kaku, mesti tidak disenengi tonggo. Pasti itu. Nah, Nabi mencontohkan bahwa seorang mukmin itu kata-katanya santun, hatinya peka, lembut. Sikapnya fa'fu anhum, mudah memaafkan. Wastaghfir lahum, kalau salah mintakan ampun kepada Allah. Wasyawirhum fil amr, suka musyawarah. Nabi itu semua ucapannya adalah wahyu, semua tindakannya adalah bimbingan dari Allah. Tapi Nabi itu dalam banyak hal mengajak musyawarah. Padahal tanpa musyawarah pun Nabi dijamin oleh Allah maksum. Kenapa musyawarah? Begitulah orang mukmin dengan mukmin yang lain. Memberi contoh kepada kita agar sesama muslim saling bermusyawarah. Tidak seperti Fir'aun, merasa bahwa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar. Yang ketiga, qala Fir'aun,
Fir'aun berkata, amantum bihi, kalian ini beriman kepada Musa qabla an adzana lakum, sebelum aku beri izin. Jadi sampai urusan orang beriman kepada Musa atau tidak harus melalui dia. Kira-kira ada enggak di antara orang mukmin yang punya sifat begini? Nyuwun sewu kalau di sini ada ketua takmir, mimpin masjid gak iso, digenti muring-muring. Ono ta wong ino kene. Jangan begitu. Bukan hanya ketua takmir, kepala desa juga begitu. Ngurus masyarakat gak iso, kon leren gak gelem. Ini kan ngerepoti masyarakat jadinya. Doanya masyarakat juga jelek. Kapan nang? Nah, jelek doanya. Nyuwun sewu juga, kita kan introspeksi. Jangan-jangan sifatnya Fir'aun ada pada diri kita. Imam musola juga ada yang begitu. Ngimami tajwite salah kabeh, diganti muring-muring. Kalau saya usul ini dijadikan imam zuhur sama asar saja. Nggak akan salah tajwidnya. Jadi saya mewakili aspirasi anak muda. Banyak di belakang itu makmum, anak muda, hafid Quran, tilawahnya enak, tajwidnya bener. Kenapa tidak dijadikan imam? Nah, ternyata yang ngimami Fir'aun. Iki diseneni kok guyu-guyu lah ini. Jadi, jangan menjadi pemimpin yang ketika saya menjadi pemimpin malah kebaikan-kebaikan mandek. Justru saya menjadi pemimpin itu menjadi jalan kemakmuran, menjadi jalan kemakrufan itu menyebar, kemungkaran berhenti. Itulah pemimpin yang diridhai oleh Allah. Wa nada fir'aunu fi qaumihi. Fir'aun bersuara lantang di tengah-tengah kaumnya. Qala ya qaumi, dia mengatakan, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra, bukankah seluruh kekuasaan di Mesir ini ada di tanganku? Wahadihil anhar tajri min tahti, dan bukankah sungai Nil yang mengalir ini mengalir di bawahku? Afala tubsirun, tidakkah kalian lihat? Jadi ketika Nabi Musa itu mengajak Bani Israel agar mengakui bahwa kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah, Fir'aun sumbar bahwa bukankah aku yang menjadi penguasa bumi ini, gitu. Jadi menandingi Allah yang disampaikan oleh Musa. Ketika Nabi Musa mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah akan dimasukkan surga yang di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir, Fir'aun juga bantah.
Bahwa kalian kan sudah lihat ini sungai Nil ini kan mengalir di tengah kerajaanku. Afala tubsirun? Apa kalian tidak lihat? Jadi Fir'aun itu adalah sosok pemimpin yang dipikirkan adalah dunia saja. Yang dipikirkan adalah apa yang nampak saja. Yang dibangun adalah fisiknya saja. Yang dimakmurkan adalah materi saja, bahwa urusan iman tidak. Nah ini kerajaan langit dan bumi dibandingkan dengan kerajaan Mesir, kan tidak masuk akal. Surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir dibandingkan dengan sungai Nil, kan tidak ada apa-apanya. Tapi karena Fir'aun, maka yang dipikirkan adalah yang nampak, yang kelihatan, yang materialistis ini saja. Jadi kalau ada pemimpin yang dipikir hanyalah dunia, dunia dan di dunia, kebaikan akhiratnya tidak akan menjadi bahan pikiran mereka, maka itu tidak beda dengan kepemimpinan Fir'aun dulu. Ini sebagai sampel saja ya. Ayat-ayat yang lain banyak sekali yang bicara tentang apa saja karakter Fir'aun itu. Nah, bagaimana Fir'aun memimpin? Inna Fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, ala fil ardi, sombong di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'ah, dan menjadikan rakyatnya syi'an, berpecah belah. Dulu saat kita dijajah oleh Belanda, kita usir. Sekarang keturunannya kita undang. Kan dulu penjajah kita usir, mulai kabeh. Sekarang kangen diundangi. Penjajah Belanda itu punya taktik divide et impera. Pecah belah dan kuasai. Artinya kalau bangsa Indonesia itu besar dan bersatu, Belanda tidak mungkin bisa menguasai. Jalan satu-satunya adalah dipecah-pecah. Ketika mereka sudah dipecah-pecah, satu dengan yang lain saling memusuhi, saat itulah Belanda bisa menguasai. Dan politik itulah yang membuat pemerintah Hindia Belanda menjajah kita selama 350 tahun, kecuali Aceh. Aceh itu hanya dijajah kalau dalam hitungan 45 tahun saja. Sebelumnya itu tidak terkalahkan. Itu. Jadi politik yang dilakukan oleh penguasa Fir'aun itu politik memecah belah. Ya. Bani Israel dipecah. Ada yang pro Musa, ada yang kontra Musa. Suku Kipti yang ada di Mesir, bangsa Koptik, itu juga dipecah. Ada yang beriman kepada Musa, ada yang tidak beriman kepada Musa. Begitu seterusnya. Ini. Saya tidak menghubungkan Fir'aun dengan zaman sekarang. Nah. Yang kedua,
yastad'ifu ta'ifatam minhum, melemahkan ta'ifatan minhum, sekelompok dari mereka. Ini satu ayat dari Bani Israel. Dan yang ketiga, yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup perempuan. Tiga tindakan Fir'aun ini Allah sebutkan dalam satu ayat, Al-Qasas ayat 4. Artinya Fir'aun itu melakukan tiga-tiganya. Memecah belah rakyatnya sendiri, menjadikan rakyatnya sendiri lemah secara ekonomi, lemah secara pendidikan, lemah secara akhlak. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan kekuasaannya, dia rela melakukan sesuatu yang luar biasa di luar nalar, yaitu agar tidak ada yang memberontak, semua bayi laki-laki dibunuh, kalau perempuan biarkan hidup. Ini politik agar Fir'aun tetap berkuasa, tidak ada yang melawan, sampai akar-akarnya yang melawan itu dibasmi. Bahkan sekali lagi, kesombongan Fir'aun itu tidak hanya merasa paling kuat, tapi merasa menjadi Tuhan. Qala Fir'aun sempat mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Tidak pernah ada penguasa di muka bumi, sejahat apapun, sesadis apapun, sezalim apapun, yang pernah merasa mengaku menjadi Tuhan. Tidak ada, kecuali satu ini. Kalau yang mengatakan presiden seumur hidup, ada, pernah ada dalam sejarah. Ada juga yang pernah mengatakan, saya akan terus menjadi presiden di negaranya, di negara Amerika Latin. Tidak akan ada yang bisa menghentikan saya menjadi presiden kecuali Tuhan dan iblis. Ada yang mengatakan begitu. Kecuali Fir'aun yang pernah mengaku menjadi Tuhan. Sekarang kita bicara tentang hancurnya Fir'aun. Kalau di dalam teori politik, trias politika, di antaranya itu Montesquieu pernah mengatakan bahwa ketika sebuah negara itu mencekik rakyatnya dengan pajak semakin tinggi, semakin berat, maka itu tanda-tanda kehancuran negara tersebut. Tapi kalau Fir'aun tidak hanya pajak, makanya yang dihancurkan oleh Allah Fir'aunnya. Kita lihat apa kata Allah. Hatta idza adrakahul gharaq, sampai ketika Fir'aun itu sudah mendekati tenggelam. Kan sihirnya orang-orang Fir'aun kalah dengan mukjizat ular besarnya Nabi Musa. Ketika tukang-tukang sihir itu melihat Musa yang kuat
Musa yang bisa mengalahkan sihir mereka, akhirnya Bani Israel beriman kepada Allah seperti yang diajarkan Musa. Maka sejak itu mereka diajak lari oleh Nabi Musa, meninggalkan Mesir, nyebrang ujung Laut Merah ke Gurun Sinai, dikejar oleh Fir'aun. Ketika sampai di tepi laut, di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun. Bani Israel menyalahkan Musa. Duh, piye sa ngene iki sa? Maju kelelep, mundur mati. Apa kata Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ketahuilah bahwa Tuhanku bersama aku. Pasti Tuhanku akan memberi petunjuk. Padahal Nabi Musa juga tidak tahu ini loh harus bagaimana. Di depan ada lautan, di belakang ada Fir'aun. Nabi Musa juga tidak tahu. Tapi dia yakin pasti Allah akan memberikan jalan. Itu bedanya orang yang beriman kuat dengan imannya yang setengah-setengah. Tanda kalau orang itu beriman kepada Allah kuat, itu yakin dalam kondisi seberat apapun tetap yakin akan ada pertolongan Allah. Dalam kondisi sesulit apapun tetap akan ada jalan yang diberikan oleh Allah sebagai solusinya. Itu tanda iman. Makanya Nabi Musa hanya mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, Allah Tuhanku bersama aku dan dia akan memberi jalan keluar. Dan Allah perintahkan agar tongkatnya itu dipukulkan ke laut dan lautnya itu membelah sehingga ada 12 lorong lautan. Disitulah Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang. Ketika mereka sudah nyebrang, Allah perintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut lagi. Kemudian air itu menutup kembali, di mana ada Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Itu kejadiannya. Nah, kemudian Allah mengatakan hatta idza adrakahul gharaq, sehingga ketika Fir'aun itu mulai tenggelam, qala, dia baru ngomong, amantu, aku beriman. Mungkin ciri malaikate kasep. Amantu, aku beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang dipercaya oleh Bani Israel. Dia tidak ngomong Allah, enggak. Dia tidak mengatakan Tuhan itu pencipta alam semesta, enggak. Orang itu kalau sombongnya sudah sundul ubun-ubun, dalam kondisi terpuruk pun potongan sombongnya itu masih ada. La ilaha illallah gitu aja angel. Tapi panjang kali lebar nih. La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Saya tidak menyalahkan ayatnya karena ayatnya itu berkisah tentang ucapan Qarun. Aku beriman kepada yang tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Sombongnya itu masih ada. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Sudah. Di hadis dikatakan bahwa pintu taubat itu selalu dibuka. Allah membuka
tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berdosa di waktu siang. Allah buka tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di waktu malam. Pintu taubat itu selalu dibuka oleh Allah, tapi akan ditutup dalam 2 waktu. Yang pertama, pintu taubat itu ditutup ketika yugharghir, nyawa sudah ada di kerongkongan, seperti Fir'aun ini. Dan yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari arah barat, artinya kiamat, taubat sudah tidak diterima lagi. Nah, ini Fir'aun itu taubat, Fir'aun beriman, tapi apa kata Allah? Al-ana, lah kok saiki. Al-an itu sekarang, tapi di situ diawali dengan a. A di awal itu istifham. Al-ana, lah kok baru sekarang. Waqad asaita qablu, padahal sebelumnya kamu banyak berbuat maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu sebelumnya juga banyak berbuat kerusakan. Lapo kok saiki taubat? Waktu pintu taubat itu dibuka, kenapa kamu tidak taubat? Begitu ditutup kamu taubat, sudah selesai. Waktu kamu, kalau untuk kita, waktu kamu dikasih oleh Allah sehat, kenapa tidak ke masjid? Begitu sudah sakit A, B, C dan seterusnya, baru ke masjid. Ya alhamdulillah, tapi kan kritikan buat kita. Waktu kamu dikasih oleh Allah rezeki banyak, kenapa kok tidak mau infak? Begitu sudah diambil semuanya, baru sadar, lapo biyen kok gak infak. Ya alhamdulillah, diberi oleh Allah kesadaran. Tapi jangan sampai pengalaman yang dialami oleh Fir'aun ini kita secara tidak sadar kita lakukan. Jadi sekali lagi, al-ana, kenapa baru sekarang? Waqad asaita qablu, padahal sebelumnya kamu banyak berbuat maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu sebelumnya juga banyak berbuat kerusakan. Fal yauma, hari ini, artinya hari di mana saat tenggelamnya Fir'aun. Nunajjika bibadanika, aku selamatkan kamu dan badanmu. Jadi Fir'aunnya mati, tapi kan jasadnya masih ditemukan. Di mana sekarang ya? Masih disimpan di Mesir ya? Di mumi. Jadi jasadnya Fir'aun itu ketemu, tapi sudah mati. Untuk apa? Kok penting-pentingnya? Tidak ada para nabi meninggal jasadnya diawetkan, tidak ada. Tidak ada orang jahat selain Fir'aun yang jasadnya ditemukan, tidak ada. Semua dikubur ya sudah. Kecuali Fir'aun, sudah tenggelam, ditemukan lagi. Untuk apa? Cik pentingnya Allah itu menyelamatkan jasadnya Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, agar jasadmu ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelah kamu. Itu kenapa Fir'aun itu jasadnya diselamatkan lalu diawetkan sampai sekarang, dan orang bisa melihatnya sekarang, itu agar orang-orang setelah Fir'aun mendapat pelajaran. Penguasa-penguasa zalim, ini loh nanti akhirnya. Wahai orang-orang yang penguasa militer yang merasa paling kuat, nanti seperti ini kejadianmu. Itu litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelahmu. Cuma
wa inna katsiran minan nas, sungguh banyak orang itu an ayatina laghafilun, gak patek gatekno ayat-ayatku. Ya buktinya walaupun Fir'aun sudah di depan mata, jalan ceritanya diulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran, toh masih banyak orang yang memimpin seperti Fir'aun. Masih banyak. Merasa paling kuat, merasa paling perkasa, merasa paling kaya, merasa paling sombong. Dan satu di antara sifat yang dibayar oleh Allah azabnya kontan adalah orang yang sombong. Orang sombong itu azabnya kontan. Satu, iblis. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu kulluhum ajmain. Semua malaikat sujud seluruhnya, illa iblis. Satu saja yang tidak mau, yaitu iblis. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, aba wastakbaro, menolak dan sombong. Sifat sombong di hadapan Allah itu dibayar kontan, azabnya diusir dari surga. Artinya apa? Semua orang yang punya sifat sombong dan tidak juga bertobat, hati-hati, azabnya akan disegerakan oleh Allah. Yang kedua, Fir'aun ini. Fir'aun dikatakan di ayat awal tadi alin, sombong sampai mengaku menjadi Tuhan, azabnya dibalas oleh Allah kontan di dunia. Apa? Tenggelam di laut. Dan itu menjadi pelajaran buat kita, buat semua orang, agar jangan ada yang punya sifat sombong. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga man kana fi qalbihi, siapa saja yang di dalam hatinya itu ada mithqalu dzarratin min kibrin, sekecil apapun sifat sombong, tidak bisa masuk surga. Iblis itu sudah di surga, tapi sombong dikeluarkan. Maka itu pelajaran buat kita, surga tidak untuk orang yang sombong. Sombong dengan harta, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan kekuatan, sombong dengan ilmu, sombong dengan jumlah follower, jumlah subscriber, itu tidak ada di surga. Sekecil apapun sombong tidak bisa menjadi tiket ke surga. Wal'iyadzubillah. Ini. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ada orang itu yang selalu kepingin libasuhu, pakaiannya selalu bagus. Ada yang rambutnya selalu disisir klemis. Apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Sombong itu bukan hanya penampilan. Sombong itu keluar dari hati. Jadi jangan menuduh orang sombong yang karena tampilannya di dunia selalu baik, selalu bagus, nomor satu, oh iku mobile gonta-ganti, sombong. Enggak. Gonta-ganti mobil juga belum tentu punyanya sendiri. Belum. Apa definisi sombong? Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Ada dua sisi yang dikatakan sombong itu. Al-kibr, sifat takabur sombong itu, batorul haq, menolak kebenaran. Gak gelem dielingno, tidak mau dinasihati. Batorul haq. Wa ghamtun nas, dan memandang rendah orang lain. Sombong.
Itulah yang dikatakan dengan sombong itu. Nah, karenanya para jamaah sekalian, sekali lagi itulah sekilas perkenalan kita dengan Fir'aun, ya, dengan segala keburukannya. Saya perlu mengulang bahwa jangan sampai kita membenci Fir'aun tapi sifatnya ada di dalam diri kita. Fir'auniyah, sifat kefir'un-fir'unan itu masih ada di dalam diri kita, itu yang tidak boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.